Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain amma ba'd. Baiklah, bertemu lagi dengan Ibu dalam matematika peminatan kelas 11. Apa kabarnya semuanya? Ibu harap semuanya dalam keadaan baik, bisa gabung di sini. Sudah siap semuanya untuk materi hari ini? Ya, Bu. Oke, kita mulai pelajaran kita pada pagi menjelang siang ini yang baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dapat ilmu bermanfaat hari ini. Amin. Allahumma amin. Baiklah, hari ini kita lanjutkan materi kita tentang rumus jumlah dan selisih untuk sinus dan kosinus. Sebelumnya kemarin sudah Ibu tugaskan untuk membuat resume mengenai materi ini, sehingga ada gambaran mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Dan alhamdulillah sudah ada sekitar 75% yang mengumpulkan resume. Walaupun resumenya hanya rumusnya saja, berarti setidaknya sudah ada membaca mengenai materi ini. Tidak apa-apa, mudah-mudahan yang dikirimkan dengan yang dibacanya lebih banyak yang dibacanya. Amin. Oke. Kompetensi dasar dalam materi ini yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Untuk keterampilannya, memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Baiklah, sebagai pengantar, ini adalah gambar dari gerhana bulan. Pernah melihat gerhana? Jadi gerhana itu merupakan salah satu dari tanda kebesaran Allah. Dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Fussilat ayat 37, disebutkan bahwa dari sebagian tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan jangan pula kepada bulan. Tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi sebenarnya di alam ini banyak sekali tanda-tanda kebesarannya bagi orang yang mempelajarinya. Semoga kita termasuk yang mempelajarinya sehingga dapat mengambil hikmah dari setiap tanda-tanda kebesaran Allah. Amin. Nah, manusia dengan akalnya itu mampu menghitung kapan terjadinya gerhana. Bayangkan gerhana, manusia bisa tahu kapan terjadi gerhana, bahkan detik keberapa dia akan mengalami gerhana total. Masya Allah. Dan itu tidak akan bisa kalau kita nggak punya ilmunya. Nah, dalam ilmu itu biasa dipelajari dalam astronomi, atau kalau misalnya dalam agama itu ilmu falak ya. Nah, ilmu trigonometri sangat penting dalam pelajaran itu. Nah, untuk melihat benda-benda luar angkasa yang tidak mungkin diukur secara manual. Jadi nggak mungkin kan ngukur jarak matahari ke bumi pakai meteran, kan nggak mungkin. Jadi itu semuanya pakai trigonometri. Jadi kita harus belajar materi ini dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini banyak banget nih. Nah, kalau kemarin kita sudah mengetahui sudut-sudut istimewa, jadi sudut yang kita tahu itu nilainya ada 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, sama 90 juga sudut-sudut yang berelasi ya. Sebenarnya kalau kita kemarin belajar yang persamaan trigonometri itu, kalau kita hafal sudut-sudut yang berelasi, sebenarnya tidak perlu kita pakai rumus itu, bisa juga. Kemarin ada beberapa teman yang mengumpulkan tugasnya, dia sudah tahu nilai sinusnya, juga tinggal menentukan aja sudut-sudutnya. Jadi itu sudut-sudut berelasi sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita disuruh menghitung sinus 75 derajat, atau misalnya sin 15 derajat, apa ya kita akan menjumlahkan sin 45 dengan sin 30? Atau kita mengurangkan sin 45 dengan 30? Ternyata tidak seperti itu cara menyelesaikannya kan? Karena kita tetap harus memperhatikan bahwa sin itu sisi miring, sin depan per miring ya.
Nah, tetap harus memperhatikan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sedangkan kalau misalnya kita hanya menjumlahkan saja, itu belum tentu sudutnya adalah siku-siku. Nah, untuk menyelesaikannya, kemarin Ibu sudah suruh kalian, sudah tugaskan Ananda untuk membahasnya kan. Bagaimana cara mendapatkan rumus-rumus ini. Kalian sudah mempelajarinya? Nah, jadi Ibu hanya meringkasnya saja karena mengingat waktu yang hanya terbatas. Jadi rumus jumlah dan selisih sudut itu ada 6 ini dasarnya ya. Ada sin untuk penjumlahan sinus, sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Untuk pengurangan sinus, sin alfa dikurang beta itu akan sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Untuk penjumlahan kosinus, cos alfa ditambah beta itu akan sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Sedang untuk pengurangan kosinus, cos alfa dikurang beta itu cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Kalau kita perhatikan, kalau untuk sinus itu sin cos, kosin. Kalau tambah, tambah. Sedangkan untuk cos, itu cos cos sin sin. Kalau tambah jadi kurang, itu yang kalian ingat-ingat. Untuk tangen, untuk penjumlahan tan alfa ditambah beta, itu nilainya akan sama dengan tan alfa ditambah tan beta dibagi 1 dikurang tan alfa tan beta. Nah, bagaimana cara mendapatkan rumus-rumus ini? Itulah yang nanti akan Ibu tugaskan kepada Ananda semuanya. Bagaimana cara mendapatkan 6 rumus ini. Yang kemarin sudah membuat resumnya mengenai materi ini tentu akan sangat mudah sekali untuk mendapatkannya. Jadi tugas hari ini adalah membuktikan rumus-rumus ini. Bagaimana sih cara mendapatkan sin alfa tambah beta, kok hasilnya sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Oke? Jadi tugas hari ini seperti itu ya, membuktikan sin alfa tambah beta itu kenapa sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Oke? Sampai 6 ya. Sebenarnya sih cuma 3 karena nomor 1 dengan nomor 2 ini saling berketerkaitan. Jadi kalau dapat nomor 1 pasti dapat nomor 2. Gampang sekali lah. Oke, dari rumus ini bagaimana cara pengaplikasiannya? Ini ada contohnya. Oke, dengan tanpa menggunakan alat bantu, tentukan nilai dari. Jadi tidak pakai kalkulator. Kalau nggak pakai kalkulator, caranya gimana sih cara mendapatkan nilai sin 105 dan cos 15? Nah, kayak nih, mouse-nya agak error. Nah, kalau kita mau menyelesaikan soal seperti ini tanpa kalkulator, kan kita cuma hafalnya yang sudut-sudut istimewa nih. Cuma tahu dari 30, 45, 60, 90. Nah, kita perhatikan sin 105 ini ternyata adalah hasil penjumlahan dari 60 derajat dan 45 derajat. Nah, setelah kita tahu bahwa 105 itu hasil penjumlahan dari 60 derajat dan 45 derajat, kita ingat lagi kalau penjumlahan sinus itu rumusnya adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, tinggal kita masukkan saja. Kita ganti alfanya 60 dan betanya adalah 45 derajat. Setelah kita dapat, ini ternyata semuanya sudut istimewa kan? Kita dapat semua sudut istimewa, tinggal kita lihat tabelnya. Kalau sin 60 berapa, cos 45 berapa, cos 60 berapa, sin 45 berapa. Kita jumlahkan. Ingat, ini ada penjumlahan dan ada perkalian, jadi kita selesaikan kali dulu. Akar 3 dikali akar 2, akar 6. 1 dikali akar 2, akar 2. 2 kali 2, 4 ini ya. Penyebutnya sama, berarti kita jadi kita bisa jumlahkan akar 6 tambah akar 2. Oh, akar 6 tambah akar 2 bukan akar 8 ya, tidak bisa dijumlahkan karena ini bentuknya akar. Jadi seandainya ini bentuknya tidak ada di option ABC-nya, ini sebenarnya masih bisa kita sederhanakan lagi. Jadi akar 2 per 4 dikali akar 3 ditambah berapa? Tambah 1. Nah, jadi terkadang tidak ada option yang ini, maka kita sederhanakan jadi option yang ini.
Maka nilai dari sin 105 derajat itu adalah akar 2/4 dikali akar 3 tambah 1. Boleh cek pakai kalkulator, apakah benar hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk cos 15 derajat, 15 derajat itu bisa kita cari dengan mengurangkan 60 derajat dikurang 45 derajat. Atau kalau Ananda mau juga, bisa juga menggunakan cos 45 derajat dikurang 30 derajat. Bisa juga kan kalau misalnya kita mau pakai 45 derajat dikurang 30, sama juga kan 15 derajat. Bebas mau pakai yang ini atau pakai yang ini. Hasilnya sama. Oke. Jadi cos 60 derajat dikurang 45, ingat untuk pengurangan dua sudut cos, hasilnya adalah cos sin. Kalau ini kurang jadi tambah di sini. Maka tinggal kita masukkan alfanya 60, betanya 45 derajat. Hingga kita perolehlah hasilnya adalah akar 2 tambah akar 6/4. Oh, ini kebetulan aja ya nilainya sama. Karena sebenarnya 105 dengan 15 ini saling berelasi ya. Oke, jadi ini hasilnya adalah kalau kita sederhanakan jadi akar 2/4 dikali 1 ditambah akar 3. Nah, seperti itu. Paham tuh? Ini hanya 16 orang yang masuk, yang lainnya kemana ya? Yang hadir mohon tulis namanya di poster di bawah. Oke? Oke, kita lanjutkan. Untuk contoh yang kedua. Dengan tanpa menggunakan alat bantu, hitunglah nilai dari sin 34 derajat, cos 26 derajat, ditambah sin 26 derajat, dikali cos 34 derajat. Kalau kita perhatikan, sin 34 dan 26 derajat ini ternyata bukan hasil penjumlahan atau pengurangan dari sudut-sudut istimewa. Maka kita perhatikan kembali bahwa ini adalah penjabaran dari sin alfa tambah beta. Ya Allah, ini kursornya kenapa sih? Ingat kalau sin alfa tambah beta itu adalah nilainya sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Kalau kita perhatikan ini sama ya, sin cos, cos sin. Ini walaupun sin cos, tapi kan ini perkalian, jadi bersifat komutatif. Jadi bisa cosnya dulu atau sinnya dulu. Sama ya. Maka sin 34 derajat cos 26 derajat ditambah sin 26 derajat cos 34 derajat itu sama dengan sin 34 derajat ditambah 26 derajat. Hingga dapatlah sin 60 derajat. Hasilnya 1/2 akar 3. Oke? Silakan ya. Nah, ada juga rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus yang lainnya. Jadi ini adalah rumus dari penjabaran rumus yang tadi. Jadi seandainya ada cos P ditambah cos Q, maka kita tidak perlu mencari nilai cos P sendiri, cos Q sendiri. Tapi kita bisa langsung mencarinya dengan rumus 2 cos setengah P tambah Q dikali cos setengah P dikurang Q. Sebenarnya trigonometri itu mudah, asalkan kita paham rumus-rumusnya. Jadi hafal rumusnya di luar kepala. Insya Allah kalau untuk trigonometri kuncinya di situ, harus hafal rumus-rumusnya. Karena kuncinya di sana. Kalau kita paham bagaimana cara mendapatkan rumusnya, insya Allah kita bisa mengerjakan soal-soal trigonometri. Oke?
Bagaimana kalau misalnya dikurangkan? Untuk cos P dikurang cos Q, nilainya adalah min 2 sin setengah. Jadi kalau untuk pengurangan itu sin. Kalau cos ditambahkan itu sama-sama cos. Kalau misalnya cos dikurang cos, hasilnya min 2 sin setengah P tambah Q dikali sin setengah P dikurang Q. Oke. Ada sin P tambah sin Q, terus kalau penjumlahan sinus, dia tetap sinus. 2 sin setengah P tambah Q dikali cos setengah P dikurang Q. Untuk pengurangan sinus, sin P dikurang sin Q sama dengan 2 cos setengah P tambah Q dikali sin setengah P tambah Q. Nah, untuk tugas hari ini tambahannya, tadi kan ada 3 sebenarnya ya, tapi jabarannya jadi 6. Nah, ditambah ini 1 sama pengurangan sinus. Jadi penjumlahan cos dan pengurangan sinus. Jadi ada 8 rumus yang harus dibuktikan. Oke, yang kemarin sudah bikin resume masalah ini, wah, gampang sekali pasti. Sudah dapat semua itu jawabannya. Oke, lanjutkan. Sebagai contoh, dengan tanpa menggunakan alat bantu, hitunglah nilai dari sin 105 ditambah sin 15. Apakah kita akan mencari misalnya sin 60 derajat ditambah 45 derajat ditambah sin 45 dikurang 30 derajat. Wah, kalau kayak gini panjang banget ya, Bu, menyelesaikannya. Ya kan? Nah, oleh karena itu, sebenarnya dasarnya dari sini juga. Cuman karena sudah kita otak-atik rumusnya, nah, dapatlah rumusnya. Bahwa rumusnya untuk sin P tambah sin Q itu adalah 2 sin setengah P tambah Q dikali cos setengah P dikurang Q. Nah, sehingga untuk sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat, kita bisa gunakan rumus ini dengan 2 sin setengah dikali 105 derajat ditambah 15 derajat dikali cos setengah 105 derajat dikurang 15. Ingat, setengah ini milik yang ada dalam sudut ini ya. Jadi kita jumlahkan dulu. Dapatlah 2 sin setengah 120 derajat dikali cos setengah 90 derajat. Jadi setengah itu punya 120. Jadi bukan milik bersama. Jadi hasil ini yang dibaginya ke sini. Jadi bukan dibagi dengan 2 yang ini ya. Bukan dibagi dengan yang ini. Salah. Jadi baginya dengan sudutnya. Nah, jadi 90 dibagi 2. Nah, jadi hasilnya 2 sin 60 derajat dikali cos 45 derajat. Nah, sin 60 di sini setengah akar 3, dan cos 45 adalah akar 2 per 2. Nah, kalau seperti ini, baru kita bagi 2-nya. 2 bagi 2. Ini 1 ya. Jadi hasilnya akar 6 per 2. Oke, paham tuh? Jadi cara akar setengahnya ini milik di 120, bukan milik semuanya. Jadi setengahnya itu milik yang ada dalam kurung ini. Jadi hanya bisa membagi yang ini. Ini juga setengahnya punya yang ini. Oke, hati-hati. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa sin 2x tambah 3y ditambah sin 2x tambah y per cos 2x tambah 3y ditambah cos 2x tambah y itu hasilnya sama dengan tan 2x tambah tan 2y per 1 dikurang tan 2x per tan 2y. Nanti kalau kita belajar identitas trigono, itu seperti inilah soalnya. Yaitu kita disuruh membuktikan rumus-rumus. Jadi rumus yang sudah ada itu kita jabarkan kembali hingga kita bisa membuktikan bahwa hasil jabarannya itu sama dengan ruas sebelahnya. Nah, gitu. Ingat, penjabarannya bisa yang ruas kanan atau ruas kiri, bebas mau ruas kanan atau ruas kiri. Nah, kalau kita perhatikan yang lebih mudah untuk kita jabarkan itu adalah di ruas yang
yang kiri kalau di sini ya. Kalau ruas ini, kalau kita mau jadikan sin ini harus kita bikin rumusnya agak panjang. Jadi kita jabarkan aja ruas yang kiri. Nah, gimana caranya ya? Kita perhatikan ini ada penjumlahan sinus, ada penjumlahan kosinus. Jadi kita kembali mengingat yang sudah kita pelajari tadi. Ada sin alfa tambah beta, yang mana kita pakai kira-kira? Yang kira-kira sesuai dengan ini. Kalau kita pakai rumus yang pertama, maka kita jabarin satu-satu. Bisa juga, tapi panjang banget ya. Ada cara lebih singkat, kita pakai aja yang di bawah sini. Sin P tambah sin Q. Nah, untuk cosnya juga kita bisa gunakan yang di bawahnya. Yang ini ya. Oh. Jadi kita bisa dapatkan, ingat kita mau jabarin yang, mau buktikan kalau yang ruas kiri itu hasilnya akan jadi ini. Nah, kita masukkan ya nilainya, kita pakai yang rumus rumus ini yang sudah Ibu conteng. Jadi untuk sin, ini jadi P-nya, ini jadi Q-nya. Nah, ini P, ini Q-nya. Nah, kalau aljabar tuh gitu ya, harus hati-hati tulis-tulisnya. Nah, sudah dapat ya, ingat ini tidak boleh coret seperti ini. Tidak boleh, jadi nggak boleh coret seperti itu. Ada penghapusnya? Nggak boleh ini, salah sekali kalau seperti itu. Nah, sudah dapat seperti ini jabaran dari yang ini ya, tadi. Tuh, penjabaran dari yang ini. Sudah dapat, kita jumlahkan, diperolehlah 2 sin setengah 2x tambah 2x, hasilnya 4x, 3y tambah y, 4y. Ini kurangkan, 2x dikurang 2x, 0 ya. 3y dikurang 1, 1y, hasilnya 2y. Nah, yang di bawahnya juga sama. 2 cos setengah, ini kita jumlahkan 2x tambah 2x, hasilnya 4x. 3y tambah y, hasilnya 4y. Cos setengah, ini 2x kurang 2x, 0. 3y dikurang y, hasilnya 2y. Ini baru boleh dibagi. Ini boleh dibagi di sini. Ingat, ini tidak boleh kita bagi seperti ini ya. Ini tidak boleh. Ini salah kalau kita baginya seperti itu. Karena itu jadi kesatuan. Tidak boleh cara seperti itu. Kenapa duanya boleh? Karena dia lepas sendiri dua itu. Sedangkan setengah itu milik sin. Jadi kalau kita mau mencari setengahnya harus sama sinnya. Sama seperti ini. Kalau ini boleh nih. Cos setengah 2y, ini sama dengan cos setengah 2y. Maka sama-sama kita bagi, hasilnya 1. Nah, ini sin bagi cos tidak sama. Nah, tapi kalau misalnya kita mau rubah jadi bentuk lain, boleh. Nah, jadi sin 2x tambah 2y per cos 2x tambah 2y. Ini hasil pembagian dari ini ya. 4 bagi 2, 2. 4 bagi 2, 2. Terusnya. Loh, kok masih belum sama ya kalau kita jabarin? Nah, ini lihat kita mau merubahnya udah dalam bentuk tan. Apakah sin 2x tambah 2y dan cos 2x tambah 2y ini bisa jadi tan? Oh, jelas, karena sin per cos itu kita ingat. Sin per cos itu adalah tan. Jadi tan 2x tambah 2y. Tapi belum juga sama. Tan 2x tambah 2y yang diminta adalah tan 2x tambah tan 2y per 1 dikurang tan 2x tan 2y. Nah, gimana ini? Oh, kita lihat lagi rumusnya. Ternyata ada penjumlahan dua sudut tan yang hasilnya adalah ini. Tuh, ya. Tuh. Tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa tambah tan beta per 1 dikurang tan alfa tan beta. Ya, hasilnya menjadi tan 2x tambah tan 2y per 1 dikurang tan 2x dikali tan 2y. Nah, ternyata kita dapatkan hasilnya sama. Habis ini, ada pertanyaan? Apakah dengan Zoom ini membantu kalian? Membantu, Bu. Membantu, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan waktu yang sedikit ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Apa kabar semuanya? Maaf ya kalau nge-Zoom terus. Apa, Bu? Anggap aja itu uang jajannya untuk beli kuota ya.
Makanya Ibu batasi 40 menit saja. Makanya kalau misalnya Ibu buka itu langsung cepat masuk. Jadi waktunya efektif gitu. Kalau misalnya lama-lama nunggu temennya, kan kasihan yang sudah masuk. Seperti itu. Oke. Seperti yang sudah sering Ibu katakan, teruslah semangat. Meski kita kondisinya seperti ini. Ingat tidak ada yang merasa nyaman dengan kondisi ini. Tidak ada yang merasa senang dengan kondisi ini. Pasti semuanya ingin kondisinya baik. Pasti lebih nyaman dan lebih mudah memahami kalau kita secara langsung. Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan. Jangan cuma karena ini terus kita ngeluh terus malas-malas gitu. Jadi harus tetap semangat. Tetap semangat. Oke, yang tugasnya masih bolong-bolong sudah Ibu upload di link absensi, jadi bisa lihat sendiri. Yang merasa tidak sesuai dengan yang sudah Ibu tuliskan, boleh langsung bilang ke Ibu, apa mungkin Ibu yang salah rekap atau bagaimana. Jadi silahkan langsung dikomunikasikan dengan Ibu. Mudah-mudahan nggak ada kesalahan. Dan itu sebagai introspeksi, artinya kira-kira kalau misalnya banyak tugasnya yang kosong, berarti masih banyak harus pintar lagi ngatur jadwalnya supaya lebih efektif lagi. Karena waktu belajar kalian cuma jam 8 sampai jam 12 siang. Berarti masih banyak lagi waktu senggang kalian. Jadi usahakan walaupun misalnya kalian banyak sekali kegiatan di rumah. Saya tahu kalau misalnya di rumah pasti banyak sekali kegiatan, yang bantu orang tua, yang ini, yang itu. Tapi karena jadwal belajar kita jam 8, usahakan jam 8 kita tetap stay di komputer kita untuk belajar. Mau apapun itu yang dikasih instruksi oleh guru, ya lakukan seperti itu. Nanti setelah jam kira-kira sudah selesai dengan tugasnya, bisa dilanjutkan. Atau misalnya sudah jam 12 ke atas, ya silahkan dilanjutkan dengan kegiatan yang lain. Tentunya itu akan lebih bijaksana. Tetap semangat ya. Menjadah, wajadah. Kita pasti Bisa. bisa. Sekian dari Ibu. Detik-detik terakhir Ibu tutup Zoom-nya. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat ilmu yang sedikit ini, membawa manfaat di kehidupan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.